Oke, kita kayaknya bakal ngomongin politik ini ya. Boleh. Boleh apa kayaknya? Kemahasiswaan, politik, Oh, ataupun hal oke. yang isu. Oke. It's not problem. Halim Perdana Kusuma, bukan? Oh, bukan. Tapi mirip. Mirip. Halim apa? Halim Wijaya Siregar. Tapi Tapi pakai Abdul. Siregar. Jadi Abdul Halim Wijaya Siregar. Abdul Halim Iya. Wijaya Siregar. Tepat. Mahasiswa dari Visip USU. FISIP Universitas Sumatera Utara. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kenapa dia datang ke sini? Kenapa? Kalau datang di sini sebenarnya karena diundang oleh kerabat ya. Kerabat baik, teman baik juga Oke. yang hari ini satu angkatan di Universitas Sumatera Utara. Niatnya tujuan dari apapun yang nanti bakal kau bilang ini apa? Niatmu? Tujuannya apa? Nah, tujuan akan mengekspor bagaimana hari ini secara candra di muka pemikiran saya secara pribadi itu bisa diadopsi oleh teman-teman audiens ataupun yang penonton, bisa kan berkiprah bagaimana sih dalam kemahasiswaan, politik ataupun sebagainya begitu. Oke, good. Berarti ini lebih berat ke politik, hukum dan sosial sepertinya. Berbicara mengenai politik hukum bisa. Politik tata negara pun bisa, berbicara mengenai isu aksidental pun gak masalah, berbicara mengenai kehidupan dan kemahasiswaan itu lebih gak masalah. Oke, Halim. Kau angkatan berapa di USU? Kok masalah angkatan udah tua sebenarnya. Udah tua, harusnya udah mau tamat. Iya, 2017 aku. 2017, oke. Terus masuk di segala kegiatan mahasiswa itu salah satu yang kau pegang apa? Aku kalau berbicara mengenai kegiatan, aku awalnya coba-coba itu di UKM lah, unik kegiatan mahasiswa di salah satu namanya itu dia nggak, aku bilang sipil namanya lah, tapi dia lebih condong untuk fokusnya tuh pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Iyalah, tujuannya kan mengabdi ke masyarakat. Mengabdi. Karena pada dasarnya mahasiswa itu ada terbagi 3 tipologi atau namanya Dharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, the last pengabdian. Yang dimana dari pengabdian itu mahasiswa harus secara utama tuh mengabdi diri dia sebagai mahasiswa. Tujuannya memang kita kuliah untuk mengabdi ya. Iya. Nah, terus menurutmu mahasiswa itu harus, bukan mahasiswa lah ya, generasi muda lah gitu. Harus cinta nggak dengan dunia perpolitikan? Aku pikir kalau misalnya berbicara mahasiswa, pemuda ataupun pelajar wajib cinta dengan politik. Karena apapun yang kita lihat dalam dunia ini satu bentuk politik. Bahkan kita hidup sendiri adalah politik. Kita baru lahir aja sebagian dari politik gitu. Bahkan kita aja untuk mau makan itu bagian dari politik. Bagaimana kita harus makan, tujuan kita untuk makan itu bagian dari politik. Berarti memang harus cinta. Khususnya untuk politik bernegara. Politik negaranya sendirilah sebagai warga negara ya harus cinta dengan perpolitikan negara Indonesia gitu. Ya. Harus cinta nggak menurutmu? Kalau menurutku harus cinta dari politik karena hari ini kita melihat hampir 55% anak muda itu skeptis terhadap perpolitikan di Indonesia. Sehingga ketika ada regulasi mengenai tata kelola negara, ya langgang-langgeng aja tuh para kebijakan negara tuh untuk mensahkan hari ini nggak jelas. Karena ada yang nggak peduli. Nah, seandainya hari ini pemuda itu peduli, otomatis banyak mengkritik dan hari ini regulasi yang nggak pro pada masyarakat akan dibatali dong. Iya. Ketika hari ini banyak apatis, skeptis, dengan mudahnya dilanggengkan dan disahkan. Itulah yang hari ini menjadi satu problem lah di Indonesia. Berarti yang peduli cuma 5%? Dari 100%, 55% itu tidak peduli, 45% itu peduli. Setengah-setengah lah ya. Yang seharusnya memang sepenuhnya ya maunya peduli ya gitu. Iya. Oke. Terus katanya ikut apa sih? Ketua ini, ketua apa? Ketua BEM? Enggak lah. Jadi apa? Kok di BEM itu diusulnya PMAUSU, Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera. Termasuk ke dalam pemerintahan mahasiswa.
Saya sebagai Menko, Menteri Koordinator Bidang Kebijakan dan Pergerakan. Oke, dekat lagi mic-nya. Oke. Cek. Sebagai apa? Menteri Koordinator Bidang Kebijakan dan Pergerakan. Oh, segala kebijakan yang dilakukan sama pemerintahan USU itu kau lah ya gitu. Aku lah yang mengkritisi semua. Aku lah aktor belakang itu, dalang-dalangnya semua segala macam. Dari 2017 sampai hari ini. Enggak lah. Enggak, bukan. Aku mau nanya nih. minum dulu. Tiga kali. Dari 2017 sampai hari ini, udah berapa kali kau ikut demo? Aduh, tidak terhitung bang. Oh iya? Tak terhitung. Baik demo yang terekspos di televisi ataupun enggak ya? Aku aktif di demo tuh ketika 2017, aku masih maba. Ketika itu ada aksi membahas mengenai 3 tahun nawacita Jokowi. Oke. Itu di 20 Oktober 2017. Dan aku tuh masih 1 bulan masuk sebagai maba. Langsung Udah main dan menitoa-toa itu. Jadi tujuanmu awal-awal dulu ikut demo ngapain? Aku sebenarnya rame-ramean aja atau memang kau berintelektual di situ? Sebenarnya tidak. Aku tiba-tiba ketika aku balik lagi di zaman SMA ya. Ya. Aku SMA kan bukan SMA yang seperti SMA pada umumnya. Apa itu aku SMA? pesantren. Oh pesantren. Di mana aku tuh ketika pesantren dan aku lah orang yang tiba-tiba naluri cinta apa bahasa nasionalisme. Oh nasionalis ya. Cinta terhadap negara. Bagaimana negara ini hari ini tidak baik, ya harus baik. Kita harus memperbaikinya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Itu yang hari ini punya prinsip aku. Kalau hanya orang lain kita garansikan, apakah bisa jadi jalan? Kan tidak juga gitu bang. Akhirnya adalah doronganmu untuk ikut demo sekalipun kau masih maba. Iya. Pada saat itu. Iya. Berarti udah nggak terhitung jari lagi ya? Tidak terhitung lah bang. Berarti yang demo terakhir? Nah, aku bang kok misalnya demo terakhir soal minyak kan ya kalau nggak salah. Minyak sama 3 periode Jokowi. 3 periode Jokowi. Penundaan pemilu. Itu kok ikut demo? Ada nggak sih demo di Medan? Di Medan ini sebenarnya demo ada, tapi di Pemausu nggak ada. Kenapa? Ditunda gitu. Nggak ada karena nggak boleh apa karena ditunda? Karena ditunda gitu. Apanya? Tunggu, apanya yang ditunda? Aksinya ditunda, dibatalkan. Loh kemarin ada yang mereka temuin Pak Edi ya kalau nggak salah. Pak Edi? Itu minyak ya? Pak Edi? Itu minyak ya? Ada kalau nggak salah. Bukan Pak Edi, itu ketika 2 minggu lalu sama Bapak Musara Jaksa. Itu audiensi. Itu audiensi? Bukan aksi. Walaupun audiensi bagian dari aksi, tapi itu bukan aksi. Itu bukan aksi ya? Iya. Berarti ini masih tertunda lah? Tertunda. Dan tak tahu kapan mau aksinya gitu. Ya belum juga kan. Soalnya Jokowi bilang, aku ngeliat di Instagram, itu nggak benar ya nggak sih? 3 periodenya. Ada di updatean terakhirnya. Nah justru itu di postingan tanggal 10 Mei ya. 10 Mei kalau 10 April. Tiba-tiba beliau langsung jumpa oleh beberapa tokoh Menko Menteri langsung membahas tentang tanggal pemilu. Itu tanggal nggak salah 14 Februari 2024 dan telah disahkan. Karena awalnya itu masih menjadi wacana akan menunda pemilu di 24 ke 26. Bahkan ada wacana lagi 3 periode Jokowi. Ketika hari itu 11 itu kan menjadi aksi momentum nasional tanggal 11. Iya. Makanya Bapak Presiden di tanggal 10-nya itu langsung mensahkan pemilu di 2024 di bulan Februari. Supaya nggak ribut lah ini. Supaya meredam bahasanya. Supaya meredam. Ya nama dinamika politik negara memang begini. Ketika udah isu naik, udah viral baru diredam gitu. Walaupun hari ini menjadi satu kegejolakan juga akan dibahas kembali. Kenapa dibahas kembali? Karena regulasinya belum tepat. Kebijakan belum sah berarti kemarin? Itu hanya sebatas diskusi, gimmick-gimmick aja. Iya. Kok bisa? Hanya diskusi, sementara kan pemilu gitu loh. Nah, di sini harus kita kaji dulu bahwasannya membahas mengenai penundaan pemilu ini kan sebenarnya satu hal yang sangat
seksi yang perlu dibahas. Ketika itu di bulan Februari tentang penundaan pemilu, Maret hingga April, dan pada saatnya mahasiswa ingin bergerak di nasional, kenapa baru sekarang disahkan? Nggak disahkan, kenapa Kenapa harus demo dulu? Kenapa harus dibicarakan kepada beberapa stakeholder kementerian bahwasannya secara sepakat kementerian akan membuat pemilu di tanggal 12, aku lupa 12-14, pokoknya di Februari 2024. Oke. Kenapa harus ada mahasiswa bergerak? Seandainya hari ini mahasiswa nggak bergerak ataupun apatis, udah dong 3 periode penundaan pemilu langgeng-langgeng aja gitu. Ya seharusnya nggak harus nunggu ada aksi dulu ya kan, karena memang itu udah seharusnya pemilu itu di 2024 kan gitu. Iya, kan? karena menurut konstitusi kan bahwasannya batas dari jabatan presiden adalah 2 periode atau 10 tahun. Iya, itulah yang ribut-ributnya karena katanya melanggar undang-undang konstitusi ya. Walaupun Bapak Mendagri, Bapak Tito mengatakan kan konstitusi bisa diubah. Emang bisa? Bisa, konstitusi bisa diubah ketika semua beberapa tokoh amandemen seperti Mahkamah Konstitusi itu mensahkan dan akan direvisi. Itu bisa sah saja. Tanpa ada diskusi dengan rakyat? Nah ya sah saja lah, nggak bisa lah bang. Nggak bisa? Walaupun nggak ada diskusi sama rakyat, udah terobos aja. Macam pengesahan Omnibus Law. Ya. Itu hari ini satu kebijakan yang hari ini nggak ada pro pada masyarakat. Pro emang, tapi kepada menengah ke atas, menengah ke bawah dipertanyakan. Maka ketika hari ini dilanggengkan, siapa yang paling punya power adalah Ketua MK yang akan mengetok palu melalui DPR RI, yaitu Ibu Puan. Tapi kan di review dulu kan, apa untung dan ruginya kan. Iya, walaupun udah di judicial review, tapi sama saja, nggak ada pun keuntungan juga begitu bang. Apa ini Omnibus Law? Iya, macam Omnibus Law lah. Kan berbicara di Omnibus Law. Kalau Omnibus Law kemarin tuh aku juga ikut bersuara sampai kemarin tuh aku bikin lagu kok Omnibus Law. Itu juga kalau dia lihat yang kurang setuju sih aku. Ya. Jadi dengan dorongan dirimu yang sejak masa sekolah dulu udah nasionalis, ya kan, nasionalis, terus akhirnya kau kuliah sebagai mahasiswa, harapanmu ketika kau selesai dari mahasiswa, kau pengen jadi apa? Aku pada dasarnya setelah dari taman kuliah ini cuma satu, bagaimana aku tuh bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu secara prinsip. Tapi secara aktualisasi, ya dosen lah bang. Dosen. Bukan kerja kantoran atau apa gitu? Kerja kantoran kurang tertarik. Kurang tertarik ya? Jika ada rezeki itu kurang, itu bisa dibicarakan gitu. Tapi kalau misalnya untuk targetan mungkin dosen ataupun pejabat daerah itu kalau misalnya ada rezeki gitu. Berarti memang ada impianmu untuk terjun ke partai politik? Partai politik tuh ada, tapi nggak sekarang. Enggak, memang maksudnya kayak, wah mulai sekarang kan pasti kau udah mikir, ada bayang-bayang, kau bakal terjun ke partai politik. Kalau untuk terjun ke politik ada, tapi bukan partainya, terjun ke politik bang, bukan partainya. Terus gimana caranya, nggak independen? Ya, independen. Independen maksudnya? Independen. Gimana tokoh-tokoh Indonesia seperti Sandiaga Uno, Rocky Gerung gitu ya? Dia kan orang politik tak berpartai. Ya Rocky Gerung gitu ya? Pengamat ya, mengkritisi. Karena berarti kok hanya sekedar pengamat aja, nggak mau duduk di kursi DPR gitu? Mau. Tapi sejauh ini ketika berbicara partai, kita balik lagi, partai sekarang malah menjadi satu kepentingan ketika menuju pemilu atau pilkada. Dan hari ini masih belum ke filter partai mana yang cocok. PSI mungkin? PSI. Bagus PSI. Bagusnya apa? Partai milenial gitu. Terus? Tapi isinya hari ini menjadi satu dipertanyakan. Karena kalau dulu ya waktu pemilu kemarin yang terakhir nih, aku sampai pulang ke Medan kan. Semua yang ada di kertas, semua yang ada logo PSI-nya beserta calon-calonnya itu, pokoknya apapun kedudukannya aku coblos PSI. Hari kemarin. Kalau sekarang karena
sempat mereka menggonggongkan bahwasannya presiden yang mereka usung adalah Giring, kayaknya kurang. Gak kurang ya. Kurang. Di atas kurang. Gitu. Gimana menurutmu musisi Giring menjadi presiden? Bagiku sah-sah saja siapapun warga negara Yang ingin pengen jadi mencapai presiden, sah saja. Tapi kita harus berpikir lagi, apa sih yang udah kau buat bagi Indonesia ini? Oh, apa sih kontribusi bagi negara ini? Kita berbicara kontribusi sebelum kita ingin berkuasa begitu. Oh, jadi kalau mau jadi penguasa atau kalau pengen berkuasa, kata Track kasarnya kan record. berkuasa. Ya, kan, track gitu. record. Harus punya kontribusi untuk negara. Nah, latar belakang dia, apa yang telah diperbuat, walaupun sedikit apapun itu ada yang dibuat begitu. Ya sampai, ya betul tadi seperti saya bilang, sah saja menjadi presiden. Tapi apa dulu orientasi menjadi presiden, apa yang kau buat sebelumnya, udah. Kalau ternyata yang dibuat sebelumnya nggak terekspos media sehingga kita nggak tahu dan ternyata dia bagus, kita tahu dari mana bahwasannya dia nggak layak jadi presiden. Sejauh ini kan mungkin aku pikir nggak ada lah kalau orang ingin berbuat nggak diekspos. Sekarang adalah musim ada digitalisasi. Ya. Itu yang pertama. Apalagi sekarang di masa disrupsi. Ya. Di mana semua aktivitas masyarakat itu pasti ada pengekspos, eksposnya. Pasti sekarang apa-apa pengen diekspos ya. Walaupun itu dia sebagai maaf ya menengah ke bawah, ketika ingin berbuat baik pasti ada yang dieksposnya. Ya. Omong kosong lah ketika kita berbuat nggak diekspos. Ya. Kecuali itu di zaman 2017 ke bawah. It's okay zaman apa ya teknologi itu belum masuk sampai sekarang. Ya. Smartphone belum semua orang bisa punya gitu ya. Sekarang kita adalah di mana hidup di zaman musim pencitraan. Apa-apaan pencitraan. Ya. Bahkan yang nggak penting kita makan di MP-nya harga 10.000, potong ada jepret. Oke. Masuk SW. Oke. Kan bagian dari pencitraan. Ya. Untuk apa gitu? Apalagi berbuat baik, bersedekah anak yatim piatu. Wah, enak kali itu tuh. Apalagi sampai masuk gorong-gorong itu yang diekspos. Ketika kau nanti ternyata menjabat sebagai apa gitu kan, dan pengen menjual brandmu, menjual diri lah supaya dipilih, kau bakal ngelakuin itu nggak? Aku bakal ngelakuin, tapi aku hal yang lebih elegan. Karena pada dasar aku punya prinsip branding personal development. Oke. Di mana aku nge-branding aku sesuai dengan pengembangan diri aku. Ya. Bukan masuk gorong-gorong. Biar dilihat orang. Yatim piatu tidak, tapi aku punya skill. Entah minat aku untuk apa nih pelatihan dalam aku embang segala macam ataupun pengabdian masyarakat. Bukan masuk gorong-gorong gitu. Itu bukan. Berarti kau kurang setuju lah ya kalau ada pejabat ataupun calon pejabat atau calon presiden gitu yang kalau ketika kampanye sampai segitunya gitu kurang. Kenapa? Gak penting kah atau apa gitu? Gak penting. Gak penting. Sebenarnya siapa sih yang akan mempoksin gorong-gorong itu? Kan ada kepala, ada di bawah dinasnya itu. Ya dia bukan kita yang gerak kan. Ya kalau seandainya itu ternyata berhasil meracuni pikiran masyarakat yang kayak, oh bapak ini memang terjun ke lapangan nih karena aksi-aksinya yang seperti itu gitu. Oh bapak ini ternyata memang bakal mau ngelihat orang yang bawah-bawah nih dengan aksi-aksinya gitu. Kan gak salah berarti. Justru aku pikir di era 2022 ini, apalagi mau menuju era 2024, masyarakat udah pintar lah melihat bagaimana pencitraan itu yang elegan atau yang elegan. Gorong-gorong, apa sih yang mau dilihat, apa sih yang akan dibuat. Anak SD pun bisa gorong-gorong ke foto gitu. Yes. Aku pikir kalau misalnya di era 2017-18 orang masih bodoh. Karena perpolitikan di 2017 yang akan menuju 2019 itu ada politik pencitraan gorong-gorong. Apalagi 24 ini kan musim perpolitikannya beda dia. Tokoh-tokohnya tuh super power semua. Dan itu punya kekuasaan di daerahnya ataupun di Indonesia. Ada sebagai gubernur, ada yang sebagai menteri. Kan unik dia. Dulu pas perpolitikan 2017 yang mau 2019 cuman pertahanan sama ketua partai. Ya. Apa dampaknya? Nggak ada. Itu pun
Fact to fact. Sekarang lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi dia. Dan kontribusinya nyata gitu. Masuk dia orang-orang baru yang ternyata kontribusinya lebih nyata gitu. Lebih nyata. Kan kau padahal cuman sebatas apa ya? Bukan sebatas lah. Padahal cuman menduduki sebagai apa sih di Menteri Menko di Ya, USU ya? iya. Menko di USU. Pernah gak sih kau kepikiran pengen jadi presma pada saat itu? Aduh, ini satu pertanyaan dan jawaban yang harus aku jawab. Sebenarnya aku tergantung pada masyarakat mahasiswa, masyarakat khususnya. Kalau misalnya mereka ingin aku untuk dicalonkan, aku akan mencalonkan. Tapi ketika tidak ada masyarakat yang untuk atau mahasiswa khusus yang ingin menyuarakan, ya kita nggak usah. Tapi Karena pernah gak disuarakan? disuarakan sejauh ini ada sedikit beberapa kelompok, tapi sejauh ini aku masih belum mengiyakan. Karena kekuasaan itu bagiku itu berat. Ya. Amanah itu berat. Oke, di luar dari dorongan-dorongan itu, tapi dari hatimu, kau pengen pernah gak jadi presma? Aku pikir nggak usah dijawab sekarang lah bang. Kenapa? Kan kau masih bisa emang jadi presma? Kan gak bisa lagi? Bisa. Bisa? Bisa. Kan kau udah mau tamat? Ya masalah bisa. Minimal setahun sebelum tamat masih bisa ya gitu? Bisa. Masih bisa? Bisa. Oh. Kayaknya pengen ya? Tapi kayak enggak lah bang. Kayaknya enggak lah. Tapi kalau ada dorongan bisa? Iya. Tapi kalau untuk niat ya presma dari pribadi aku sendiri, aku nggak ada niat. Kau Menko di seluruh USU apa FISIP aja? Seluruh USU Kayak ya? mau usu ya. Terus. Iya, nggak ada Menko khusus FISIP nggak ada. Menko tuh kami ada 5. Ya, kau salah satunya. Iya. Tapi kalau tadi abang berbicara untuk jadi presiden, bagiku saya pribadi aku tidak. Tapi kalau misalnya ada masyarakat atau mahasiswa khusus yang Boleh. apa bisa dipertimbangkan. Kan begitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Sayangnya nih ya, sayangnya aku dulu waktu zaman aku kuliah, aku nggak sekritis ini mikirin politik. Maksudnya tahu perpolitikan gitu Indonesia gitu, cuman belum kritis. Nah ketika udah kayak gini, terus kritis, kalau disuruh balik pun aku mau jadi presma. Kenapa enggak? Maksudnya entah presmaku nanti dengar atau enggak, yang penting aku bisa buktiin aku bisa lebih baik dari kau gitu. Kok nggak pengen gitu? Bagiku satu sih, kalau misalnya ada amanah itu, aku ingin memperbarui yang telah dibuat itu makin lebih bagus. Memperbarui yang telah dibuat. Merevitalisasi. Beda kan? Bahasa. Beda. Merevitalisasi dan membuat tidak ada menjadi ada. Membuat tidak ada menjadi ada. Ya, hari ini dia nggak punya Contoh. visi. Contoh misalnya di tahun kepengurusan hari ini dia tidak ada visi untuk membuat wadah entrepreneur, wadah pengusaha, membuat wadah untuk kreativitas masyarakat, UMKM lah. mahasiswa UMKM. Dan mungkin ketika hari ini siapapun presidennya itu wajib dibuat karena membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah pengabdian tadi. Ya. Hari ini krisis dari mahasiswa itu adalah minimnya wadah. Minimnya wadah. Wadah dia untuk berkembang, untuk dia untuk mengembangkan, mendevelopment personalnya. Itu minim. Iya. Karena lagi-lagi kita ketika kita punya naluri bakat, kita harus mengaktualisasikan dalam bentuk wadah. Iya. Dan secara kasat matamu mahasiswa sekarang itu ya mungkin USU lah kita bilang ya. Pengabdiannya lebih tinggi atau enggak? Mahasiswa. Aku pikir tuh pengabdian ke masyarakat ya. Mulai menurun enggak? Menurun sih, apalagi di era Covid ini. Hanya karena Covid berarti? Aku pikir ya. Iya. Tapi karena kalau berbicara mengenai minat, sejauh ini ketika aku lihat dalam setahun terakhir, tidak ada. Tidak ada malah pengabdiannya? Minim, aku bilang minim lah. Minim ya? Maksudnya nggak ada, minim lah aku bilang. Minim ya? Lagi-lagi kalau misalnya berbicara pengabdian, lagi-lagi magang ataupun itu PKL. Iya itu. Ya itu. Tapi kan untuk pengabdian untuk lulus itu. Itu kok pengabdian dalam organisasi minim lah. Harus masuk organisasi baru bisa mengabdi? Gak mesti. Menjadi individu merdeka pun wajib mengabdi juga. Ataupun misalnya aku hari ini gak punya organisasi, aku punya
kemampuan yang hari ini bisa aku emban, aku punya dana yang cukup, aku punya relasi yang banyak, aku main dengan beberapa kelompokku, jadi pengabdian. Karena pada dasarnya kita hidup wajib punya relasi. Itu harus punya kelompok. Walaupun kita nggak ikut organisasi, yang penting kita punya kawan. Ya iyalah. Karena Kan manusia yang gini, bersosial. gini bang, banyak hari ini mahasiswa itu apa ya aku bilang ya? Kupu-kupu. Kupu-kupu temannya bisa dihitung jari. Iya, iya. Ataupun dia hanya circle talk itu aja. Misalnya satu circle 6 orang talk itu aja. Harusnya enggak. Dan itu banyak. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Itu akan menunjang ketika dia tamat itu akan terasa. Aku temanku cuma segini. Dan aku harus butuh relasi yang lebih dari segini. Takutnya nggak selamat ya. Maksudnya untuk menyelamatkan hidup ya harus banyak relasi. Iya. Intinya kan gitu kan. Iya, karena orang dalam juga ya. Kalau kita mau kerja. Pas. itu penting itu. Itu penting. Walaupun aku hari ini kenal dia cuma beberapa pertemuan. Karena dia bapaknya BUMN, aku butuh dari situ. Otomatis terkoneksi. Itu namanya relasi. Iya, benar. Tapi kita kan nggak berbicara pragmatis begitu. Kita sebatas kawan ya friendly segala macam. Berbicara aja. Dan ketika itu ada profitnya itu bonus bagiku. Karena aku punya dasar ketika agamaku mengajarkan ada 2 prinsip. Apa itu? Hablum minallah, hablum minannas. Oke. Selesai pembahasan. Uus dong. Ya. Selesai pembahasan. Nah, bagaimana antara pertalian dengan Tuhan dan dengan manusia? Udah. Gitu. Ya begitu lah bang. Mantap lah kalau misalnya selama kau jadi Menko nanti mungkin mereka dengar podcast ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan harus ya. Jadi kayak wah ternyata di USU ada yang peduli dengan dengan pengennya kita gerak untuk mengabdi gitu kan. Sebenarnya satu sih bang. Sebagai Menko ini berat. Apa itu beratnya? Beban amanah itu berat. Dalam artian walaupun Menko ini sebatas koordinasi ya. Tapi selama ini yang aku membantu dalam teknisator. Yang hari ini gak butuh, gak perlu aku turun. Karena aku melihat ketika beberapa kementerian di bawah aku hari ini yang gak relevan, gak aktif. Aku harus turun. Karena kan gini bang, di pemerintahan mahasiswa USU ini ataupun di BEM ini kan sifatnya adalah non-profit. Iya. Benar. Kau aktif kok enggak. Dan ketika kau aktif kau enggak dipaksa kan. Ketika kau aktif itu menjadi nilai plus bagimu. Itu bentuk pengalaman bagimu. Tapi ketika dia berpikir enggak aktif, sakit kepalaku bang. Iya. Apalah gak usah masuk kau, biar orang lain kan gitu. Karena aku orangnya ketika aku masuk di dalam itu, kau udah basah semua. Ya. Gak usah basah setengah-setengah. Ya. Itu pertama. Kedua, aku orangnya udah diajari sama teman-teman aku, abang-abangan aku, bahkan bapakku sendiri. Jadi orang adalah totalitas. Ya. Jangan kau berbuat setengah-setengah. Kalau kau berbuat setengah, itu akan berdampak bagimu. Ketika kau berjuang sepenuhnya, itu ada berdampak bagimu. Tinggal kau menentukan, kau mau setengah atau sepenuhnya. Maka dari itu aku ya berbuat sepenuhnya. Sama kayak orang ikut UKM Mapala tapi gak pernah naik gunung ya. Ya itu namanya, itu orientasi Mapala itu mungkin dipertanyakan gitu kan. Kenapa? Masa ke Mapala kan naik gunung? Atau kutub sampah aja di situ? Ya tapi biar keren-keren aja. Keren-keren aja ya. Kok kuliah kemarin ikut UKM apa? Mapala. Naik gunung ya katanya. Padahal suruh macak tenda gak pandai gitu. Itu gawat ya. Tapi Mapala USU jalan gak sih? Aduh aku gak tahu, gak dekat. Aku gak tahu bang. Aku no komen soal itu. Nggak, maksudnya kan ya anak USU pasti tahu Mapala. Tahu Mapalanya kan. Tapi kok gak dekat ya? Gak dekat aku. Gak dekat ya? Gak dekat. Tapi sepandanganmu jalan? Jalan saya jalan, tapi aku gak tahu di mana sekretariatnya. Masa kok gak tahu? Gak tahu sekretariat Mapala di mana. Ada tapi kan? Ada. Gak mungkin gak dikasih kampus lah. Mapala kan. Mapala ada, Mapala di USU ada, tapi aku gak tahu di mana. Karena aku orang tipikal lah, kalau naik gunung aja, ngapain masuk wadahnya gitu. Ya, itu kan hobi itu bang. Tapi gak salah kan? Gak salah. Masuk kan? Gak salah. Nah ngomong-ngomong, balik lagi kita ke soal perpolitikan. Kan udah mulai muncul nih orang-orang yang kira-kira atau kita baca-baca
dia bakal jadi presiden nih nanti. Presiden. Nyalon nih nanti. Presiden kayaknya. RI lah. Ya kan. Nah, mungkin Malaysia gitu. Malaysia kan gak pakai presiden. Oh, kerajaan emang ya. Iya, kerajaan kan. Perdana Menteri ya. Iya. Nah, kira-kira pasti kan kau ada lah di media berita apa segala macam ngikutin yang kayak gitu-gitu kan. Siapa yang kira-kira kau berharap dia nyalon presiden dan menang? Ada nggak? Hari ini aku menjawab secara dasar lah ya. Iya. Unik. Yang bermain adalah kepala daerah yang hari ini mempunyai asistensi yang tinggi. Iya. Yang kedua, menteri yang hari ini mempunyai asistensi yang tinggi. Kepala daerah dan menteri. Iya. Dan ketua partai. Ketua partai. Kalau ketua partai yang akan bermain mungkin bagiku ada AHY, ada Caimin. Iya. Terus? Terlepas dia menteri, itu ada juga seperti Bapak Erlangga. Oke. Jauh itu sih kalau misalnya yang aku tahu. Kalau Kau dari bentar, kalau dari menteri itu ada Bapak Erlangga lagi, ada Erick Thohir, dan ada Sandiaga Uno. Oke. Bahkan hari ini yang cukup silent adalah Menteri Bappenas, Suarso Manoarfa. Dia juga bagian dia bergerak ya. Dan dia juga bagian dari ketua partai P3. Oke, iya. Ya. Kalau dari segi kepala daerah ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar. Iya, setuju. Nah, kalau DPR? Puan. Oke, dari semua lah yang kau tahu. Baik yang terjun sekarang ataupun gak terjun sama sekali. Ya maksudnya kan. Siapa dua yang cocok menurutmu? Yang cocok menurutmu lah, yang bisa atau yang keren gitu, yang bagus jadi presiden. Berarti itu disandingkan antara presiden wakil langsung gitu. Terserah mau jadi wakil, mau jadi apa, intinya mereka yang duduk di situ kan gitu. Aku kok berbicara politik 24 ini sebenarnya ini media bang, jadi wanti-wanti gitu kan. Enggak kan kita, aku setuju sama ini sih kalau dia jadi presiden, enggak masalah aku gitu setuju kan. Yang pertama ada Anies Baswedan. Oke. Ya. Yang kedua Ridwan Kamil. Ya. Oke, kenapa Anies? Dampak dari janji dia, aktualisasi dia itu ada. Walaupun ada Ganjar juga. Kalau misalnya tadi pilih 5, aku pilih 5 loh. Oke. Kau pilih 2 kan agak bahaya gitu. Misalnya ya 2. Kenapa yang tersebut Anies sama Ridwan Kamil? Kenapa gak Ganjar? Kan gue ngomong Ganjar barusan. Karena aku melihat elektabilitas. Ganjar kurang apa? Ya, lihat aja ketika dia hari ini safari Ramadan. Kenapa? Safari Ramadan di UGM, safari Ramadan di beberapa daerah. Ketika Ganjar mendatangi suatu masjid di UGM, malah tuh ada penolakan. Penolakan apa? Wadas. Bahwasanya hari ini ada pekerjaan Ganjar yang seharusnya dituntaskan itu tak dijawab, itu tak diselesaikan. I see. Wadas. I see. Ya. Sedangkan Anies, mungkin abang bisa melihat di TV One, ada di akun Instagramnya, langsung diteriaki presiden. Karena dia mempunyai janji hari ini sulit direalisasi adalah pembangunan stadion. Walaupun itu cuma sedikitnya pembangunan stadion. Disahkan sekarang jadi megah. Ya. Terus membatalkan reklamasi yang besar. Walaupun hari ini ada juga reklamasi yang lagi berjalan, tapi ada yang besar itu tuh dibatalkan. Terus menjadi kota transport terbaik versi 2019. Oh ya. Dan salah satunya Indonesia adalah Jakarta adalah salah satunya di Indonesia mempunyai predikat terbaik, yaitu Jakarta. Transport. Ya. Sebenarnya aku kenapa milih Anies ya, karena kagum aja gitu. Karena ketika dia sebelum menjadi menteri saat di zaman Jokowi 2014, dia kan satu orang yang membuat dan dia sebagai pelopor untuk membuat Indonesia tetap pengabdian juga. Aku lupa namanya apa. Tetap apa? Membuat pengabdian masyarakat. Oh, itu statementnya ya? Enggak ada dia wadahnya itu, program yang dibuat. Oh, ada wadahnya? Setelah dari 2009 sampai 2014. Aku lupa apa namanya. Program apa namanya itu ya? Indonesia Mengajar.
program Indonesia Mengajak itu dia yang buat. Yang aku lihat ya. Satu Mardigu. Tahu Mardigu? Bosman. Sama Mardigu sama Ganjar sih kalau menurut aku. Ganjar. Ya. Kenapa harus Ganjar? Mungkin kalau ya menjawab pertanyaanmu tadi yang masalah dia diusir dari kampus ya mungkin kan. Nggak diusir. Apa ya penolakan. Ada penolakan. Bukan diusir, sorry maaf. Ya itu satu dari banyaknya kegiatan dia mungkin kan. Tapi dari secara keseluruhan dia itu aktif kali. Ya sih maksudnya. Aktif kali. Jadi beberapa yang nggak pernah aku lihat untuk ngelawan melawan pembodohan lah kita bilang. Melawan pembodohan tuh yang jarang kali aku lihat dari orang lain di Ganjar ada. Itu satu. Kalau Mardigu logika Bosan Tuloyo ya. logikanya keren. Logika dan cara dia ngajak masyarakat, ngajak generasi muda untuk bergerak keren. Jadi mungkin selama dia belum duduk di kursi pemerintahan ya mungkin itu sebatas narasi ya kan. Nah, aku tuh pengen dia ada untuk Indonesia. Gitu, supaya benar-benar narasinya tadi terrealisasi. Terus kenapa harus Mardigu? Mardigu kan dia kenapa bisa eksis karena di akun YouTube dia. Konten-konten YouTube dia. Instagram sih ya. Instagram. Ya. Kenapa harus Mardigu? Kan ada lagi opsi-opsi lain seperti ada politisi-politisi yang hari ini terjun di YouTube juga. Pasti ada tapi nggak tahu siapa. Ataupun jauh lah yang hari ini yang dulu pernah aktif di 2018 hingga 19 yaitu Rocky Gerung. Rocky Gerung aku rasa nggak akan mau jadi presiden. Makanya nggak aku sebut. Ya kalau misalnya dia mau aku sebut memang. Cuman karena aku tahu menurut yang aku baca, menurut yang aku lihat. Dia nggak akan duduk di kursi-kursi yang kayak gitu. Dia senangnya mungkin lebih jadi pengamat sama pemberi ide sih. Di 2019 abang milih siapa? Ya oke. Aku milih Jokowi. Gue tadi Prabowo, gue tanya, kenapa gak Prabowo sekarang gitu? Aku milih Jokowi. Jokowi ya benar. Itu udah periode kedua ya. Tapi periode pertama aku milih Prabowo. Oh, kebalik kita ya. Karena aku belum tahu banyak siapa Jokowi. Ya dong. Iya dong. Ya. Kamu milih siapa 2019? Pak Bres aku milih Jokowi, 19 aku Prabowo. Malah terbalik ya? Terbalik. Kenapa kau milih Jokowi? Kau kan gak tahu banyak soal Jokowi. Aku ketika 2014 kan udah mengesos dia. Bahwasan dia adalah mantan wali kota Solo dan dia menjabat sebagai gubernur. Masuk majalah ini juga ya kemarin. Dan dia kan masuk presiden di 2014 kan baru dari gubernur. Baru dipilihkan oleh wakilnya. Iya sih ya. Kemarin gak aku pilih karena aku rasa dia masih bagus jadi gubernur dulu sih. Iya maksudnya kan? Iya. Dia masih nanti aja gitu menurutku. Cuman ternyata bagus kok menurutku jadi presiden ya udah gitu. Oke lah. Keren Halim. keren dan aku harap juga beberapa mahasiswa, jangan beberapa ya semua ya. Semua mahasiswa mulai pedulilah dengan perpolitikan negara ini supaya tidak kaget dengan regulasi-regulasi yang dibuat ya atau yang hadir di negara kita ini ya. Siap. Karena gimana ya, hari ini kan mahasiswa kan karena di masa pandemi ya, aku bilang masih di masa pandemi di 2022 di mana telah 3 tahun tuh banyak mahasiswa tuh ya bodo amat. Malah hari ini ya nggak eksis di dunia platform, tiba-tiba eksis. Apa itu TikTok? Di zaman 2019 ke bawah itu TikTok tuh nggak ada. Ada pun tapi sedikit peminatnya. Ketika masa pandemi karena manusia gabut ditilam, TikTok juga ini scroll. Walaupun TikTok sebagai udah apa sekarang ya? Dua persepsi. Persepsi pertama untuk nyari coach healing. Ataupun udah melihat dari seksi-seksinya. Bukan itu nanti terakhir. Itu terakhir. Apa itu? Udah melihat
apa namanya? Tips-tips pengusaha, tips-tips orang sukses kan ada juga. Tapi yang kedua ini malah jadi semi-semi bokep. Iya. Iyalah. Karena awalnya muncul TikTok itu rame karena joget-jogetan itu Joget-joget. kan. Tapi ada masyarakat intelektual khususnya pelajar ataupun anak mahasiswa itu malah mengemas itu malah dalam bentuk intelektual. Itu aku sangat kasih aplaus lah. Itu sangat penting karena lagi-lagi informasi itu kan nggak bisa kita lihat dari Instagram aja, TikTok juga perlu segala macam. Karena hari ini mahasiswa sangat cenderung ketika melihat media tuh ada 2 platform, 3 platform aku bilang. 3 lah. Instagram, YouTube, TikTok. Ya. Twitter mungkin berapa orang sih yang pakai Twitter? Ada tapi nggak seberapa sih. Tapi kalau TikTok aku pikir semua orang hampir punya lah. Terus orang-orang yang demo ini, yang kemarin demo tapi bawa spanduk nggak jelas itu? Spanduk yang nggak jelas gimana? Lihat nggak sih? Yang hanya demi konten gitu loh, yang tulisannya tahap tolak 3 Jokowi baru ada lagi. Itu bagiku kayak 3 ronde segala macam. Itu menurut aku pikir itu merusak pergerakan mahasiswa. Karena pada dasarnya esensi pergerakan mahasiswa sesuai dengan esensi. Bukan itu kan bagian dari resistensi. Iya, yang kayak gitu-gitu merusak marwah mahasiswa yang seharusnya mahasiswa adalah orang yang intelektual ya. Lagi-lagi berbicara begitu, kenapa harus berbicara seksualitasnya? Iya. Kenapa harus baca seksnya? Ya. Emang sebegitu murahnya perempuan? Ya. Kenapa harus bahas mengenai seksualitas? Ya. Dia orang intelektual. Oke. Seharusnya nggak begitu. Kalimat yang perlu ditulis di poster. Seharusnya mereka maksudnya kepala-kepala dari yang bawa mereka demo itu kan dilihat dulu dong spanduk-spanduk yang dibawa, tulisan dibawa gitu kan. Udah bisa lah mulai sekarang diubah lah yang kayak gitu-gitu dan bikin malu lah. Karena nggak penting ya, seru untuk sehari 2 hari. Cuman efek kedepannya mungkin akan lebih keluar jalur pembahasannya ya nggak sih? Iya, justru ketika adanya peristiwa seperti itu, masyarakat memandang cuma segini lah pergerakan mahasiswa. Iya. Hanya memandang esensi tidak ada, tapi goalsnya pun masih dipertanyakan. Hari ini mungkin gerakan eksistensi itu masih dibilangnya populer. Aku pikir gerakan-gerakan mahasiswa di tahun 22 ini adalah gerakan eksistensi semua, bukan gerakan esensi. Oke, iya. Yang penting aku ada gitu ya. Aku bergerak maka aku ada. Oke. Aku berpikir maka aku ada. Jauh Paul Satire. Itu tokohnya. Oke. Sampaikanlah pesan-pesanmu terhadap mahasiswa. USU lah. Kita bilang gak usah di luar lah, USU. Nah, bagiku kalau berbicara pesan, mahasiswa pada dasarnya adalah pengemban dari setiap wadah di kampus. Mahasiswa adalah, lagi-lagi kita berbicara ada 3 sektor dalam perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang dimana secara jelas mahasiswa adalah agent of change, agent of control, dan yang lainnya. Nah, ketika hari ini mahasiswa tidak ada lagi naluri untuk berpikir ingin bergerak, ingin peduli, disitulah titik awal kehancuran di sebuah negara. Pada dasarnya, untuk memerdekakan Indonesia ini adalah peran-peran pemuda. Apa? Peran-peran pemuda. Peran-peran pemuda. Ya. Untuk mempertahankan negara ini, ada bagian dari besar adalah peran-peran pemuda. Ketika untuk memproklamasikan negara ini adalah golongan muda. Yang pada akhirnya golongan tua itu diculik ke Rangas Dengklok. Lagi-lagi siapa? Kan peran kaum muda. Nah, ketika di tahun ini banyak mahasiswa yang apatis, skeptis terhadap negara ini khususnya. Jadi di situ titik awal kehancuran negara. Lagi-lagi siapa yang akan memainkan pola dari itu semua adalah pemerintahan. Yang dimana mereka memakai dari isu intelijen. Stigmatisasi hari ini diadu domba. Dokumentasi hari ini dibenturkan secara horizontal antara mahasiswa dengan mahasiswa. Oke. Nah, hari ini mungkin permainan dari pemerintah. Nah, makanya dari itu semua baik lagi
mahasiswa itu harus berpikir secara logis dan kritis. Apa hari ini menjadi suatu orientasi ketika kamu kuliah, orientasi kamu ingin bergerak. Mungkin itu aja lah yang Itu perlu aja ya, oke. aku Berarti, sampaikan. ya kalau dari aku paling tetaplah sadar bahwasannya mahasiswa adalah garda terdepan dari sebuah negara ya. Iya, Itu aja. siap. Oke, thank you Halim udah datang ke Kasih Paham Podcast. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi semua yang disampaikan sama Halim. Bisa bermanfaat khususnya untuk mahasiswa USU. Siap. Oke, Siap. bye-bye.